Penatua tadi doa mengenai kesusahan dunia ini, dan saya percaya dia bertanya kapan kita bisa ada damai, dan saya percaya kita akan memiliki damai di saat kedaulatan Tuhan bisa dipulihkan kembali di dalam diri kita. Dan kita sedang pelajari itu dari buku ke-7, buku seri Sejarah Penebusan. Perjanjian yang kekal untuk semua generasi, 10 hukum Allah, dan lewat 10 hukum Allah, Tuhan memulihkan kembali kedaulatan Tuhan yang kita manusia telah hilangkan. Karena firman Tuhan, perjanjian Tuhan hilang di dalam kita, maka roh Allah itu menjadi hilang. Dan maka dunia Taman Eden itu, keberadaan Tuhan itu hilang. Dan hasilnya manusia atau umat Tuhan menjadi hilang juga, tersesat. Maka cerita sejarah penebusan adalah sejarah di mana Tuhan itu memulihkan kembali umatnya, mengizinkan mereka untuk memulihkan kembali tanahnya, tetapi awal dari itu semuanya mulai dengan pemulihan dari firman Allah yang ada di dalam diri kita dulu. Jadi proyeknya Tuhan atau tugas Tuhan adalah untuk menaruh firman itu yang kita telah menolak kembali ke dalam diri kita. Dan di dalam sejarah penebusan itu terjadi di Gunung Sinai ini, di padang gurun Sinai, waktu umat Israel berkemah di situ. Mari kita baca dulu Keluaran 19 ayat 1 sampai 3. Egypt. On that very day, they came into the wilderness of Sinai. When they set out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness. And there Israel camped in front of. Jadi di sini pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Waktu di Gunung Horeb, Musa melihat semak duri yang berkebakaran. Dia dengar suara Tuhan suruh dia keluar. Tapi Musa bilang, saya nggak pintar bicara, saya sebenarnya buron dari Mesir, mana mungkin saya bisa ke sana. Saya tidak bisa kembali ke sana. Tapi Tuhan bilang, kamu pergi. Lalu Tuhan bilang, saya akan tunggu kamu di sini untuk kamu pergi, bawa umatku kembali ke gunung ini. Dan satu nama lain untuk gunung ini, Gunung Horeb, adalah Gunung Sinai. Jadi Musa pergi, dia bawa umat Israel keluar, dan di bulan ketiga setelah keluaran, mereka tiba di Gunung Sinai, dan itu yang barusan dibacakan di Keluaran 19 ayat 1 sampai 3. Dan di sini setelah dia tiba, dia langsung naik ke Gunung Sinai di ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Maka seluruhnya ini mulai, dan apa yang Tuhan ingin lakukan? Dekat 1 tahun mereka diam di padang gurun Sinai. Apa yang Tuhan lakukan? Hal yang paling penting yang Tuhan lakukan adalah memberi hukum Taurat kepada umat Israel. Hukum Taurat yang diwakilkan dari 10 hukum Allah, tetapi Tuhan kasih semua hukum Taurat kepada umatnya lewat Musa, dan membuat orang-orang ini menjadi seperti buronan dari Mesir, orang-orang budak yang melarikan diri. Tuhan rubah hamba-hamba ini menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan hitung tentara-tentaranya dan membuat seperti tentara sendiri. Dia hitung mereka, taruh mereka ke kelompok-kelompok yang berbeda yang disebut suku-suku.
Lalu kasih tahu mereka kalian sekarang sudah siap. Kamu udah memiliki hukum Taurat, kalian adalah umat Tuhan yang dijadikan satu, dan sekarang kalian perlu tanah. Jadi naik, ambil tanah Kanaan. Dan seluruh proses itu, dan dengan kemah suci sebagai pusat, semua ini terjadi di padang gurun Sinai. Dan semua instruksi ini diberikan oleh Tuhan kepada umatnya lewat Musa. Dan berapa kali Tuhan panggil Musa untuk melihat dia? Tuhan turun dari surga ke bumi ini. Lokasinya di mana? Tuhan ada di mana? Sampai Tuhan instruksikan Musa dan umat Tuhan untuk membangun kemah suci, sampai hari itu Tuhan ketemu dengan Musa di mana? Gunung Sinai. Bagian mana dari Gunung Sinai? Utara, selatan, di mana? Dari atas Gunung Sinai, Tuhan bilang, Musa, naik dan untuk melihat saya berapa kali? 8 kali. Kita percaya gak sama itu? Sesungguhnya. Kenapa kita bisa percaya itu? Ada yang kasih tahu kita. Kita udah cek belum di dalam Alkitab? Setiap ayat. Kita memiliki iman yang bagus, tetapi kita ingin iman yang bagus, tetapi kita tidak ingin iman yang bodoh. Dengan seluruh hati saya sangat menghormati Pendeta Abraham Pak, karena dia yang mengajarkan aku. Tetapi waktu dia mengatakan 8 kali, saya bilang, masa sih 8 kali? Saya tidak memiliki iman yang begitu bagus. Silsilah perjanjian Sulu itu semua, ya itu semua luar biasa. Tapi waktu buku ke-7, dia bilang Musa naik Gunung Sinai 8 kali. Saya bilang masa, mana mungkin. Karena saya belajar dari sekolah teologi saya dan ajaran-ajaran sebelumnya. Sebenarnya saya nggak belajar sih sebenarnya. Tapi saya pikir 2 kali mungkin, 3 kali maksimum. Ya kalau mau sejujurnya saya nggak pernah, bahkan saya nggak pernah memikirkan berapa kali dia naik. Apakah kalian pernah pikirkan? Tetapi waktu saya ditanya, saya pikir, semua orang pikir sekali 2 kali. Saya tahu sebanyak itu. 8 kali itu kebanyakan. Pernah gak kita berproses ini untuk berpikir, atau kita nggak peduli 8 kali atau berapa kali? Coba kita bahas itu. Kenapa kita harus peduli 2 kali, 3 kali, atau 8 kali? Yang penting kan Tuhan udah kasih hukum Taurat. Tetapi proses ini mengajarkan kita dan menunjukkan kita bagaimana Tuhan memulihkan perjanjian Dia dan firman-Nya di dalam diri kita. Saya akan bahas itu di kesimpulannya nanti. Tapi apa yang saya akan bahas hari ini, daripada PowerPoint dan boom tunjukkan 8 kali, kita akan baca Alkitab. Bukan seluruh Alkitab itu karena kepanjangan. Kita nggak ada waktu untuk baca semuanya. Ini warna lemon ini, atau kuning muda. Lalu turunnya warna hijau. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi waktu mereka tiba di Gunung Sinai langsung, dan ini menurut dibilang di bulan ketiga,
tanggal pertama bulan 3. Jadi minggu lalu saya tunjukkan kalendernya yang pendeta Abraham Park bikin dari dalam Alkitab, dari tanggal-tanggalnya, kapan dia naik, kapan dia turun. Jadi yang pertama Musa naik ke Tuhan, kenapa? Karena dia tahu dari waktu dia lihat semak duri itu terbakar, dia tahu Tuhan sedang menantikan dia. Jadi ini adalah waktu untuk mereka bertemu. Akhirnya dia datang, dan pada saat dia datang dia udah tahu Tuhan ada di mana, dan dia langsung naik ke Gunung Sinai. Ya memang Tuhan ada di mana-mana, tetapi di sini Tuhan bilang dia harus naik. Jadi dia naik dan Tuhan panggil dia dari gunung, dan Tuhan bilang, kamu harus katakan kepada rumah Yakub apa yang Tuhan ingin dia kasih tahu kepada umat Israel. Dia bilang, kamu sendiri telah melihat apa yang aku telah lakukan kepada umat Israel. Dan jadi Tuhan kasih tahu mereka dan konfirmasi bahwa saya adalah Yahweh yang telah mengutus Musa untuk menyelamatkan kamu. Aku adalah penyelamatmu. Di ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan bilang, saya adalah penyelamatmu, seluruh bumi milikku, berarti saya adalah pencipta. Dan kamu adalah harta kesayanganku, segula dalam bahasa Ibrani, seperti harta karunku, hal yang paling berharga. Kamu adalah umatku yang sangat berharga, selama kalian pegang firmanku. Mereka tidak tahu, tetapi Tuhan akan memberikan 10 hukum Allah kepada mereka, kan, hukum Taurat. Jadi Tuhan sedang bilang, saya suruh kamu ke sini, ke Gunung Sinai, ke gereja Sion, biar saya itu bisa kasih kepada kamu perjanjian Tuhan. Di saat kamu menerimanya, kamu akan menjadi harta karunku, harta kesayanganku. Kamu telah bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan seluruh semesta alam. Kamu telah bertemu dengan Tuhan yang adalah penyelamat. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi di saat kamu terima perjanjian Tuhan itu, atau hukum Taurat atau firman yang aku akan masukkan ke dalam diri kamu, kamu akan dirubah. Kamu tidak akan menjadi budak-budak Mesir lagi. Kamu akan menjadi sebuah bangsa, bukan hanya bangsa biasa, tetapi bangsa yang kudus, bangsa para imam, kerajaan imam. Itu yang Adam harusnya jadi, kan, waktu itu. Jadi Tuhan bilang, bukan hanya satu orang Adam, tapi kalian semua, seluruh bangsa akan menjadi bangsa Adam yang dipulihkan di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan bilang, inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan sampaikan, ini yang saya mau. Itu sebabnya saya bawa kamu keluar dari Mesir, kalian semua, seluruh bangsa kalian, ke tempat ini. Ini sebabnya saya tidak izinkan kamu ke opsi pertama, lewat jalan orang Filistin untuk masuk ke tanah Kanaan. Saya ingin kalian turun sampai ke sini. Bukan opsi pertama, bukan opsi kedua atau ketiga, tetapi sampai ke titik ini, biar saya bisa ketemu dengan kalian dan merubah kalian semua. Tuhan telah memanggil kamu ke tempat ini. Mungkin kita tanya, Tuhan, kenapa? Saya ngapain sih di sini? Lewat penyakit ini, kesusahan hidup saya, lewat segala macam kegagalan hidup saya, sekarang saya ada di sini. Dan Tuhan bilang, iya, saya yang membuatnya begitu semua. Saya merencanakannya begitu, biar saya bisa bikin kamu menjadi segula saya, menjadi harta kesayangan saya. Jadi lalu datanglah Musa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas dia naik, lalu di sini di ayat 7 dibilang dia turun. Berapa kali? 7 kali. Ini yang pertama kali naik dan pertama kali turun. Ayat 8.
ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau bahasa Inggris, dia turun. Lalu ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi mereka terima. Lalu Musa pun menyampaikan firman jawab bangsa itu kepada Tuhan. Itu adalah kenaikan kedua kan? Dia harus naik. Tuhan membuat perjanjian, dia turun, dia sampaikan kepada umatnya bilang oke. Terus Musa tidak ada HP kan zaman dulu, jadi dia harus naik ke gunung, ke Tuhan. Jadi dia naik, di ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi dia bawa ayat 10 sekarang, dia bawa, setelah itu ayat 9 dia kasih tahu orang-orang lagi. Ada yang pernah naik Gunung Sinai belum? Di sini? Tidak? Kurang lebih 2000 meter. Iya kan? Itu bukan kayak kasih tahu pendeta di kantor lalu ke sana bolak-balik gitu, bukan seperti sedekat gitu. 2000 meter naik dan 2000 meter turun. Dia udah lakukan itu sekali. Dia naik. Dia bilang, Tuhan, orang-orang jawab iya kepada perjanjianmu. Lalu Tuhan langsung jawab, pergi ke mereka dan kuduskan mereka hari ini dan besok. Dan mereka mesti cuci jubahnya. Dikuduskan, dicuci. Ini ada catatan-catatan saya yang kalian bisa lihat. Ini kenaikan kedua. Dikuduskan. Jadi dia bilang turun, kuduskan mereka. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapat bangsa itu, disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Ini bukan hanya cuci baju kayak laundry ya. Tetapi sepanjang Alkitab kita lihat kepentingan dari pakaian. Saya tidak akan bahas itu karena itu satu pelajaran dengan sendirinya. Tetapi pakaian di Wahyu pasal 19, pakaian, jubah, dikatakan linen putih itu adalah perbuatan baik dari orang kudus. Jadi mencuci pakaian itu adalah pertobatan, merubah tindakan kita, cara-cara kita, cara hidup kita. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi secara rohani dan secara fisik harus bersih. Dan terjadilah pada hari ketiga ayat 16, pada waktu terbit fajar. Lalu di ayat 20 dikatakan, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Ini ketiga kali kan Musa naik ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah. Jadi disuruh naik, dia naik, terus disuruh turun. Turun, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Jadi Tuhan bilang, kamu udah pasang pagar belum? Musa bilang, ya udah. Terus Tuhan bilang, turun, kasih tahu, pastikan lakukan itu. Musa bilang, saya udah kerjakan. Tuhan bilang, turun, kerjain lagi, kasih tahu mereka, jangan mereka lewatin batasan pagar itu. Dan dikatakan orang-orang tidak bisa naik ke Gunung Sinai karena kan Tuhan udah kasih peringatan. Di ayat 23, mari kita baca dari ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu
kudus. Jadi lalu Tuhan berfirman 24, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan. 25, lalu turunlah Musa mendapat bangsa itu, jadi ini turun yang ketiga, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Alasannya kenapa saya melakukan ini dengan Alkitab, kalau saya hanya menunjukkan ayat-ayat yang sudah catat, kalian gak bakal ingat ayat mana yang sebelumnya kan. Dengan cara ini, cara lebih baik ya sebenarnya baca lewat halaman Alkitab, biar kita tahu secara lokasi itu di mana. Tetapi di sini paling enggak kita bisa lihat pasal berapa, ayat berapa. Lalu pasal berikutnya Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, ayat 1. Jadi Musa turun, dan tiba-tiba dia turun untuk kasih tahu orang-orang. Tiba-tiba Tuhan sedang bicara. Keluaran 20 adalah 10 hukum Allah. Bisa lihat kan? Kayak di ayat 13, nggak boleh bunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri. Jadi Tuhan bicara dengan suaranya. Suara yang kedengeran, bisa didengar dari umat Israel yang ada di bawah gunung. Ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi waktu mereka dengar suara Tuhan itu sangat menyeramkan, dan mereka sangat takut. Mereka gemetar. Maka mereka bilang, Musa, kamu aja yang bicara sama kita dan kita akan dengar. Kita akan percaya bahwa itu tuh dari Tuhan. Tapi jangan Tuhan bicara kepada kita langsung. Dan Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi semoga rasa takut akan Tuhan, takut akan firman Tuhan ada di dalam diri kita agar kita tidak berdosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat 21, ini adalah naik keempat kali ke tempat di mana Tuhan berada. Dan dari sini Tuhan bicara firman Tuhan atau peraturan Taurat itu kepada Musa sampai pasal 24. Ini pasal 20 kan? Jadi sekarang sampai pasal 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di ayat 1. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Kan? Ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu kami akan lakukan. Jadi ini keturunan keberapa? Dia turun dari gunung keempat kali. Jadi setelah Tuhan bicara, Tuhan bilang kepada Musa, lihat, selalu ada alasan kan? Tuhan bilang turun, pasang pagar. Musa kedua kali, waktu saya naik kedua kali, Musa bilang saya udah lakukan itu, tapi Tuhan bilang turun, kerjakan lagi. Dan waktu dia turun, Tuhan bicara dengan suara dia. Dan Musa ada di bawah dengan umat Israel, mereka dengar suara Tuhan yang menyampaikan 10 hukum Allah. Dan orang-orang bilang, oh jangan biarin Tuhan bicara langsung ke kita, Musa kamu naik aja dengar lalu sampaikan ke kita. Jadi Musa naik, dan itu keempat kali dia naik, Tuhan bicara semua hukum Taurat kepada Musa, lalu Musa turun, lalu
Musa sampaikan semua perkataan Tuhan kepada mereka itu turun yang keempat kali. Dan setelah kasih tahu orang-orang firman Tuhan atau hukum Taurat yang Tuhan sampaikan di ayat 4, lalu Musa menulis segala firman Tuhan itu. Inilah buku hukum Taurat. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikan mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi itu persembahan untuk Tuhan. Hasil dari menerima firman Tuhan itu sebabnya kita pun ada persembahan setelah mendengar firman Tuhan. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Tuhan mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkan pada mezbah. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini apa? Ini adalah pendirian dari perjanjian Allah. Dan naiklah Musa, ayat 9, Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu. Dan ingat kan keempat kali Musa naik, Tuhan bilang naik dengan Harun, Nadab, Abihu, dan 70 dari para tua-tua Israel. Lalu maka Musa naik lagi, ini kelima kali dia naik. Kali ini dengan Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua. Lalu mereka melihat Allah Israel, ayat 10, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya, mereka memandang Tuhan lalu makan dan minum. Jadi ini Tuhan mendirikan perjanjian, dan Tuhan menguduskan mereka, membersihkan mereka, lalu Tuhan kasih hukum Taurat. Hukum Taurat ini mereka berjanji untuk terima, dan sebagai hasilnya mereka ada upacara pendirian perjanjian, dikasih persembahan. Ini kayak apa? Ini kayak sebuah pernikahan kan? Dan setelah pernikahan ada pesta makan-makan. Dan sekarang sebelum ini, kalau orang berdosa melihat Tuhan kan, mereka akan mati, dibunuh. Tetapi kali ini, mereka ada belas kasihan yang khusus, di mana mereka nggak mati di saat mereka melihat Tuhan. Dan Tuhan bilang, mereka adalah umatnya. Ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat 13. Jadi ini kenaikan keberapa kali? Naik dengan Harun, Nadab, Abihud, itu kan yang kelima. Ya. Lalu setelah makan bersama-sama, makan malam, mungkin mereka turun bersama-sama, ya kan? Maka sekarang Tuhan bilang, naiklah Musa. Kali ini tanpa mereka sendirian. Ini kenaikan yang ke-6. Tuhan bilang, saya akan kasih kamu 2 loh batu. Ini seperti kontraknya, sertifikatnya, buktinya. Oke? Jadi Musa bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, naiklah Musa ke atas gunung Allah. Ini kenaikan ke-6 di ayat 13. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa tahu kali ini akan lebih lama. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat di sebelumnya di sini. Waktu dia naik yang pertama kali sampai yang kelima kali, naik
yang pertama dan yang kelima kali dia naik dan dia turun di hari yang sama. Tapi yang ke-6 sampai yang ke-8 kali Musa di atas gunung 40 hari 40 malam. Dia puasa 40 hari di kenaikan yang ke-6 dan yang kenaikan ke-8, lalu ada dia doa permohonan untuk 40 hari di waktu dia naik ke yang ke-7 kali. Kita bisa lihat tanggalnya dari kalendernya. Tanggal 8 bulan ketiga itu waktu dia puasa pertama kali 40 hari, lalu itu sampai tanggal 17 bulan keempat. Sekarang kembali ke Alkitab. Jadi ayat 15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu naik ke yang ke-6. Dia turunnya kapan? Setelah 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi sebelumnya? Musa memang ada kasih tahu mereka, tunggu kan? Tunggu. Mereka tidak bisa tunggu. Mereka bilang, Musa mungkin udah meninggalkan kita. Jadi mari kita bikin Tuhan untuk diri kita, dewa, untuk bawa kita kembali ke Mesir. Harun pun, Tuhan bilang kan kalau ada masalah apa-apa, bicara ke Harun dan Hur, dan mereka akan bereskan semuanya atas namaku dan Tuhan. Tapi Harun sendiri, dia yang menjadi pemimpin untuk membangun lembu emas. Di pasal 32 kita bisa lihat lembu emas. Jadi Musa di sana puasa 7 hari 7 malam, menerima firman ini. Tuhan kasih 10 hukum Allah di 2 loh batu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 7, pergilah turun sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Jadi Musa nggak tahu, tapi Tuhan suruh dia turun di Keluaran 32 ayat 7. Lalu sekarang kita lihat ke ayat. Di ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dan tangannya loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis 11 menyebelah. Jadi di depan belakang kan biasa kita lihat 2 loh batu, 5 perintah kiri, 5 hukum Allah kiri, 5 hukum Allah kanan. Tidak, 10 hukum Allah 1 loh batu di depan dan belakang. Kenapa perlu 2 loh batu? Kedua loh itu adalah kopian, kayak di fotokopi gitu. 1 kopi untuk kamu, 1 kopi untuk saya. 1 untuk Tuhan, 1 untuk umat Tuhan. Tapi Tuhan bilang dua-duanya kamu simpan aja. Dan kita akan lanjut setelah ayat 15. Jadi Musa turun kan, di sini dibilang ini turun ke yang keberapa? Ke-6. Dan ini waktu Musa lihat apa yang mereka lakukan dan 2 loh batunya dipecahkan. Ya kan? Dan dia turun dan dia bilang siapa ada di sisi Tuhan? Dan orang Lewi datang, umat Lewi itu datang dan lewat Musa Tuhan perintahkan biar orang yang berdosa semua dibunuh. 3.000 antara mereka. Di ayat 30, keesokan harinya berkata Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis.
Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa ke tempat yang telah kusebut. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikian Tuhan menulahi bangsa itu. Jadi murka Tuhan tuh belum turun. Tapi Tuhan suruh dia turun ke bawah. Dia turun. Lalu di pasal 34, itu yang tadi kenaikan ke-7 dan turun ke-7. Karena Musa masuk untuk menjadi pengantara untuk minta pendamaian. Lalu dia turun dan Musa bikin tenda di luar perkemahan, disebutnya tempat kemah pertemuan. Di saat Musa ke sana untuk bertobat, semua orang keluar dari kemah mereka dan mereka melihat Musa sampai Musa balik ke kemahnya. Mereka buka semua perhiasan mereka dan menunjukkan hati mereka yang bertobat lewat hidup mereka dan perbuatan mereka. Dan akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, sekarang kan Tuhan bilang Tuhan nggak mau bersama mereka. Tuhan keluarin mereka dari Mesir untuk tuntun mereka ke tanah Kanaan, agar mereka bisa menjadi umatnya. Dan dia bilang, kita akan dengar kamu. Itu berapa hari kemudian setelah itu? Tidak banyak hari, mereka udah berbalik dan sudah bikin lembu emas untuk menuntun mereka kembali kepada Mesir. Dan Tuhan bilang, saya nggak bakal jalan bersama kalian lagi. Dan Musa doa untuk rubah hati mereka. Bahkan Tuhan bilang, hapus saja nama saya dari buku kehidupan. Ada satu orang yang doa seperti itu juga di Perjanjian Baru. Rasul Paulus doa seperti itu. Dan mungkin di masa depan kita bisa belajar mengenai doa itu. Tetapi akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, di pasal 34 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman. Dulu Tuhan bilang kan, Tuhan yang tulis. Tapi sekarang Tuhan bilang, sebelumnya Musa disuruh tulis di batunya. Dan Musa pecahkan. Tapi kali ini yang kedua kali, Tuhan yang akan menulis loh itu. Jadi si Musa tinggal siapkan 2 loh batu kosong dan Tuhan yang menulis. Jadi bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, ayat 2. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Jadi dengan semua teknologi hari ini, kalau Tuhan suruh kita malam ini pahat 2 loh batu dan besok pagi harus siap, kita akan bilang apa? Oh Tuhan, saya kan harus tidur dulu. Tuhan, saya nggak ada alatnya, atau saya beli batu di mana? Cara saya mempahat batunya di mana? Nggak ada urusan kayak gitu. Tuhan bilang kerjakan, dia langsung dikerjakan. Ini salah satu misi yang mustahil juga. Sebelumnya kan Tuhan bilang sampaikan semua hukum Taurat. Kamu baca hukum Taurat itu. Pasal 20 sampai 24. Musa tidak ada komputer gitu untuk ketik. Mungkin dia naik hanya dengan kayu kan. Tapi Tuhan sampaikan semua perintah itu. Dia turun, bisa ingat semuanya, menyampaikannya. Lalu dia tulis semuanya. Itu hikmat seperti apa yang dia terima. Saya percaya kalau Tuhan mau pakai kamu dan saya, Tuhan juga akan kasih kita kemampuan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan berikan. Musa umurnya berapa waktu ini? 80? Iya kan? Ayat 4, lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Berapa kali? Ini kenaikan keberapa kali? Ini yang ke-8 kali.
Kita lompat sampai ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ayat 29. Ini secara jelas di Alkitab ini, secara jelas dia naik turun gunung itu 8 kali. Kecuali yang kelima kali dia naik, nggak ada ayat yang menunjukkan dia turun, tapi jelas bahwa dia turun, ya kan? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ayat 29, kedua loh hukum Allah dari di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi hari Minggu ini kita akan belajar tentang muka Musa yang bercahaya dan kenapa. Tapi setelah saya baca ayat-ayat ini 8 kali dia naik, dia turun. 8 kali. Saya berlutut, Bapak ampunilah aku karena aku ragu. Karena jelas tertulis dalam Alkitab. Dan saya mulai pikir, kok kenapa nggak ada orang yang bisa sadar bahwa Musa naik turun 8 kali? Kenapa hanya sekarang baru dibahas Musa naik turun 8 kali? Itu menunjukkan kepada saya betapa pentingnya untuk baca Alkitab dengan teliti dan mengertinya. Kita pergi ke tempat lain dan kita tanya orang yang bilang mereka tahu Alkitab, berapa kali Musa naik turun Gunung Sinai? Mayoritas akan bilang 2 kali, 3 kali, bahkan 1 kali. Sebagai kesimpulan sekarang, mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus, saya ingin minta maaf kepada para translator, saya kasih catatan tapi saya nggak ikutin. Saya tidak ikut sama sekali, beneran. Pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah, roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Tadi di pendahuluan saya bilang bagaimana Tuhan ingin kasih firman daulat Tuhan yang telah ditolak oleh Adam. Sekarang Tuhan ingin mengukir firman itu di dalam loh hati kita. Tetapi di Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Itu mengusahakan tanah di sini artinya apa? Tanah itu menyimbolkan hati, ya kan? Dan Tuhan ingin orang-orang manusia untuk mengusahakan tanah, untuk ukir, untuk diukir lagi, dipahat lagi. Jadi 2 loh batu pertama seperti hati Adam yang dipecahkan karena dia menyembah binatang seperti lembu emas. Dia menyembah artinya mengikuti, menuruti, mentaati perkataan si ular atau binatang, hewan. Dan hasilnya hukum Taurat Tuhan itu hancur. Dan Tuhan ingin memulihkan kembali. Dan sama seperti Musa naik gunung untuk membawa mendamaikan dengan mengatakan, hapuskan aja nama saya. Itu artinya, keluarkan nama saya dari buku kehidupan. Itu artinya apa? Saya akan dikutuk demi mereka. Siapa lakukan itu untuk kita? Yesus turun ke bumi ini. Yesus dialah yang berdoa kepada Bapa. Yesuslah yang memikul semua kutuk kita. Dan dia membuat pendamaian untuk kita. Tuhan
tidak mau berjalan-jalan bersama umatnya, tapi sekarang murka Allah itu menjadi padam, dan Tuhan bilang, pahatlah 2 loh batu sekali lagi. Jadi sejarah penebusan adalah waktu di mana hati kita dipahat lagi. Loh batu hati kita dibikin baru lagi, disiapkan lagi. Dan itu Tuhan ingin kita lakukan lewat bantuan dari Roh Kudus di sini. Dan ditunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ada loh batu ini yang bersih. Tadinya batu ini kasar, tapi sekarang udah dihaluskan dan udah dipahat, dibikin halus, dan udah disiapkan untuk firman Tuhan diukir, ditulis. Tuhan bilang, saya gak mau kamu yang tulis, saya tulis sendiri dengan jari aku. Yeremia pasal 4 ayat 3-4. Sebab gini firman Tuhan, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Jadi Tuhan bilang, bukalah bagimu tanah yang baru. Kenapa? Yeremia 31 ayat 33, ini ayat terakhir, kita akan baca dan selesai. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka pikirkan tentang yang ke-8 kali Musa naik dan turun. Tuhan bilang, aku akan jadi Tuhanmu, kamu jadi umatku, kamu jaga firman. Dan kita bilang firman yang mana? Yang ketiga kali Musa naik, Tuhan bilang, bersihkan dirimu, cuci bajumu. Jadi Tuhan membuat kita itu melalui pertobatan, pembaharuan. Lalu Tuhan menyampaikan firman kepada kita. Kita takut dengan firman itu. Kita takut akan firman Tuhan. Kadang kita bilang, aduh terlalu susah, terlalu berat. Tapi Tuhan memberinya lewat Musa, mengajarkan kita. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang kamu udah terima firman itu. Mari kita bikin perjanjian. Perjanjian seperti perkawinan, pernikahan, disatukan. Kamu dan satu adalah satu. Jadi Tuhan kasih kita tanda, sertifikat dari perjanjian itu, ya kan? Tapi kadang kita dosa. Tapi meskipun begitu, Tuhan ujian akhirnya adalah untuk menulis ulang firman itu di dalam hati kita sekali lagi. Meskipun dia mati, dia bisa mati atau nama dia atau diri dia mengambil kutuk pada dirinya sendiri untuk kita, Yesus. Dan sekarang kita ada di tempat ini karena Yesus Kristus. Terima kasih kepada Yesus karena hati kita sudah disiapkan, dan apa yang kita harus minta dari Tuhan saat ini adalah, Tuhan, tulislah di loh batu hatiku, bukan dengan tinta, bukan dengan sesuatu yang bisa hilang atau dihapus, tapi ukir firman-Mu di dalam hatiku, di dalam hidupku, agar firman itu tidak akan pernah terhapus, akan selalu di sana. Amin. Semoga firman itu selalu diukir di dalam jemaat gereja Sion kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau memberi firman-Mu kepada kami dan Roh-Mu lewat firman Tuhan. Bapa kami berdoa Engkau akan mengukir firman-Mu di dalam loh batu hati kami hari ini, agar firman-Mu tidak akan selalu diukir di dalam hati kami. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh proses yang Engkau telah jalankan untuk membersihkan hati kami, untuk memsiapkan hati kami, agar firman-Mu bisa ada pada
hati kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah turun ke dunia ini sama seperti Yesus nunduk ke tanah dan menulis bukan sekali tetapi 2 kali pada hati kami, agar kami bisa ditebus, agar kami yang seperti perempuan yang berdosa, yang ditangkap berzina, yang tidak bisa luput dari penghakiman, namun kami diselamatkan karena Engkau datang, karena Engkau turun, karena loh batu yang hancur Engkau buat baru, sebagai hati yang baru, kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Kami doa Engkau akan mengizinkan kami untuk ingat perbuatan-Mu yang menyelamatkan kami, dan bantu agar loh batu ini tidak pernah dipecahkan lagi. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin.